selamat datang kembali di channel Broadnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 13 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, dan ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.219, menguat tipis 0,2%. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 12,01 triliun. Cukup besar ya transaksi hari ini. Dan langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG rebound hari ini tutupannya di harga tertingginya kah? Coba lihat ya, tutupannya dia berapa tadi? 7236. Ya, tutupannya di harga tertingginya di markup sepertinya tutupannya. Dan apakah bagus? Belum bisa memastikan karena ya belum tembus 7.300 karena masih berpeluang. Pola dead cat bond ini skenario 2, tapi memang nggak sampai 7.050, 7.100 dia langsung rebound. Cuman bisa jadi skenario 2. Kita lihat aja. Ya, apalagi mendekati libur lebaran sisa 3 hari perdagangan. Rabu, Kamis, Jumat. Dan habis itu libur dari Senin sampai Senin baru buka lagi Selasa tanggal 14 apa ya? Coba cek dulu. Baru buka tanggal 16. Nah, seperti itu aja untuk IHSG. Tapi apakah ada berpeluang untuk rebound besok? Berpeluang untuk rebound karena tutupan di harga tertingginya. Dan juga kemungkinan besar ya seperti yang diketahui para analis bilang ya kemungkinan karena pertumbuhan ekonomi di China ya makanya duit smart money-nya pindah sana lagi. Tapi ya nggak lama lagi lah ya. Tetap kita lihat teknikal aja karena teknikalnya masih sama. IHSG kalau pola dead cat bond ya maksimal turunnya 6.900 6.880 itu malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah saham-saham ya. Tapi dengan kondisi IHSG di sini juga Bapak Ibu bisa dapat saham-saham bagus tadi. Ya banyak tadi itu yang masih naik ya. Saya beberapa ketinggalan karena nggak mantau market juga tadi. Ada kesibukan lain. TIN tadi naik. Terus ESA. Kalau ESA sih kami punya di grup Borneo Trader tuh punya di bawah 600. Ya maksimal belinya kemarin tuh yang ketinggalan di 580, 590. Dan ESA di berapa tuh? ESA coba lihat ya. Nantilah kita analisa ESA ya. Saya kurang hafal lagi. Nah, seperti itu lah. Untuk IHSG besok akan uji 7.300-nya. Kalau breakout, mungkin bisa jadi skenario 1, 2, 3 hari ke depan digas lagi ke 7.400. Tapi harus naik 2% lebih ya. Berapa persen ini dia naik? 3%. Kayaknya susah. Kemungkinan besar ini aja paling. Ya, kalaupun bisa naik 3 hari ke depan. Kalau menurut saya 7.350, 7.380 itu maksimal. Dan tetap skenarionya skenario 1, kalaupun nggak sampai 7.400 skenario 1 yang terjadi jadi bottomnya MA 200 kalau koreksi di setelah libur lebaran atau di awal Mei mungkin ya, mungkin sideways dulu setelah libur lebaran atau dia naik lagi baru di akhir April atau awal Mei baru turun. Tapi skenarionya kalau dia bisa naik 3 hari ke depan ke atas 7.300 dan setelah libur lebaran di atas 7.300 malah mengarah ke 7.400 ya skenario 1 yang terjadi. Bottomnya kemungkinan besar setelah koreksi di Mei 7.000 sampai ya mungkin 7.050 itu ya. Tapi kalau dia cuma teknikal rebound besok habis terus Kamisnya koreksi lagi, Jumat koreksi lagi ya udah. Bottomnya bisa di 6.800-an. Seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini cukup signifikan naiknya 4,18% ke harga 1.495. Ini luar biasa nih Medco. Saham minyak dan ya dia mantul lagi dari 1.400-nya. Memang nggak pas-pas banget. Kemarin tuh 3 hari ke belakang tuh di 1.430 dan rebound. Jadi kemana arahnya ditutup aja. Jangan pakai dulu. Ya, kita pakai tren jangka pendeknya nih ada rounding bottom, mampu gak dia tembus. Kalau IHSG tembus nanti 7.300 kemungkinan besar Medco bisa potensi upside-nya ya 1.600. Tapi itu kemungkinan besar maksimalnya setelah itu ada koreksi yang cukup dalam mungkin di Mei juga atau akhir April. Kita lihat nanti ya.
Selama masih follow the trend, Bapak Ibu yang punya ya hold aja. Dan juga kalaupun ada yang beli di harga pucuk hari ini nggak masalah, tinggal average down aja kalau nggak sesuai harapan. Ya, ini trend line downtrendnya ini akan dijaga dan akan di retest kemungkinan besar kalaupun naik 1-2 minggu ke depan area 1600-an, dan kalau dia koreksi swing low ya maksimal 1300. Cuman cukup dalam, memang bisa 20% turunnya tuh. Ya itu udah resiko lah, 15-18%. Tapi ya habis itu momentumnya naik lagi. Pokoknya untuk Medco nih kalau menurut saya tren jangka menengah akan bergerak di atas 1600. Apalagi nanti oil, harga oil di berapa nih ya? Saya belum lihat nih. Oil di 83 kemarin kalau nggak salah. Aduh belum update ya, susah lagi bukanya. Nantilah kita lihat ya. Seperti itu aja untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 388 menguat 2,1%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa lagi sideways ya. Elsa ini salah satu juga andalan saya di saham oil karena dia yang belum naik banyak tapi masih tertekan. Kalau Bapak Ibu mau bagaimana strateginya tuh, Bapak Ibu bisa tonton video komunitas Borneo Trader YouTube ya, atau join di grup Borneo Trader, atau yang mau free punya akun Stockbit bisa join. Yang penting minimal saldo 10 juta dan ada transaksi. Gunakan kode eksternal community R41778. R-nya huruf besar. Kalau tertarik join, nanti saya invite ke grup ya. Seperti itu aja. Untuk Elsa, kondisi sekarang mencoba rebound. Kalau menurut saya mencoba rebound ya, tetap akan uji sekitaran 400-nya 3 hari ke depan. Mudah-mudahan jalan untuk Elsa. Seperti itu aja untuk Elsa. Kalau Bapak Ibu ada yang nyangkut di atas, hold aja. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1340, terkoreksi 1,1%. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas lagi di pucuk, cuman ya resikonya besar lah. Lagi sideways di atas nih. Bisa naik lagi nggak? Bisa naik lagi. Kalau menurut saya bisa naik lagi. Kalau ISG rebound, besok rebound juga Pegas. Ya, kalau Bapak Ibu mau pakai support 1300 atau 1260 ini aja. Atau kalaupun dia nge-swing bawah, Bapak Ibu average down juga boleh. Kalau nggak bangkai stop loss kalau ada yang beli harga area atas ini. Itu aja untuk Pegas ya. Tren Pegas masih oke harusnya. Trend line downtrendnya sudah dipatahkan. Palingan retest lagi. Paling retestnya 1200 itu nggak jauh lagi lah turunannya. Dan siap-siap rebound. Potensi downside-nya ya kalau turun paling 10%-an. Pegas. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 1130 menguat 0,44%. PGO malah naik lagi. Tapi sudah di bawah 1170 saya sudah CL ya. Tapi di grup Borneo Trader itu juga saya kasih alternatif bagaimana strateginya kalau yang nggak mau pakai stop loss. Cuman ya sudah saya imbaukan harus sabar, kira-kira berapa minggu atau berapa bulan harus sabar, dan di mana average down-nya ya. Dan ya sesuai gambaran pola bearish penannya ini jebol ya arahnya 1050. Apakah mampu rebound lagi menguat? Kalau kondisi sekarang, kalau menurut saya sih agak berat. Cuman ya kita lihat aja market. Kemungkinan kalaupun rebound, PGO ini palingan ya 1160 itu. Apalagi kondisi seperti ini. Tapi kalau tiba-tiba ditarik naik dengan volume besar, karena 3 hari dia naik dengan volume besar. Maksudnya 2 hari. Ya mudah-mudahan bisa balik. Pokoknya di atas 1180 bagus. Tapi di bawah itu masih berpeluang. PGO 1000, 1050 untuk itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2350 menguat 2,62%. Dan kenapa ya bid over Mirai ini tiba-tiba hilang bawah-bawahnya, cuman sisa bid dan over. Sisa satu harga aja. 2 harga. Harga bid dan over. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA rebound juga dari 2200 ya. Kemana arahnya nih? Ke resisten 2400, 2450 itu. Tembus nggak? Kayaknya susah juga. Tapi kita lihat aja. Untuk MDKA. Kalau ditanya besok lanjut, belum pasti juga lanjut. Kita lihat ISG besok. Kalau responnya bagus bisa naik. Kondisi sekarang ya. Tapi kalau melihat volume lumayan meningkat dan MACD kembali mengarah ke atas, bercat di atasnya juga meningkat. Mudah-mudahan lanjut. Targetnya tapi pendek tuh. 2450 maksimal untuk MDKA. Ya, seperti itu aja untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di 484, terkoreksi 0,41%. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA mudah-mudahan rebound lah. Cuman sideways seperti ini nih. Minggu ini tuh mudah-mudahan tarikan. Ya, risknya kecil tuh. 2% aja buang kalau jebol 476.
2,5% lah. Udah, kalau jebol buang dulu. Harus naik dia. Kalau naik kemana arahnya 3 hari ke depan? 500. Potensi besar. Ada potensi upside 3% naik ke 500. Mudah-mudahan rebound. Risk reward 1:1. Cut lossnya tadi sekitar 2,5% dan rewardnya 3%. Itu aja untuk MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup menguat 5,26% ke harga 1000. Wah, BRPT rebound ya hari ini. Kalau dilihat dari teknikalnya, BRPT masih sideways. Ya, gambarnya juga sudah saya buat. Kalau jebol 940 950 itu tutup di bawah itu ya ke 800. Kondisi sekarang gimana nih untuk BRPT? Ya baru mencoba naik lagi. Kalau ISG bisa rebound tembus 7350 7380 seminggu ini, BRPT itu masih ada potensi upside sekitar 3-5%. Pokoknya ke 1030 dan 1050 tuh ada peluang. Yang penting catatannya ISG rebound. Kalau ISG koreksi 3 hari ke depan susah naik untuk BRPT. Gitu aja ya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Terlalu tinggi. Kalau sabar ya boleh. Tapi ya kalau balik arah gimana strateginya? Ini aja Bapak Ibu kan lihat nih. Dia selalu mempertahankan 945, 940. Coba turun, tarik naik, turun, tarik naik, turun, tarik naik. Nah, udah gitu aja Bapak Ibu nekat. Beli di 945 atau 950 jebol paling 2% nggak nyampe tuh cut lossnya. Anggap aja beli di 955 lah. Ya, 955. Cut lossnya di 940, 935 atau 930 lah nih. 0,5% aja. Dengan reward tadi minimal 5% udah dapat. Risk reward 1:2. Memang nggak bisa Bapak Ibu mau 1:2, tapi cut lossnya 2%, profitnya 20%. Gitu kan jauh ya. Kalau risknya 2,5% ya Bapak Ibu 1:2 ya maksimal 5% gitu. Ya, jadi kalau menurut saya sih bisa lah mencoba naik. Cuman kalau naik terbatas, abis itu ISG ya. Koreksi bisa ya. Seperti ini naik sedikit terus pola dead cat bond tiba-tiba diguyur. Tiba-tiba merah, balik arah. Dia dari resistannya 7.300. Ya, BRPT juga akan balik arah gitu. Jadi seperti itu aja. Tapi kayak mana nih untuk tren jangka menengah? BRPT di bawah 1000 ataupun di bawah 1050 masih oke lah. Sabar, tunggu aja. Yang penting sabar. Gitu aja untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada brand yang ditutup di harga 5.725 menguat 6,01%. Saya udah lama nggak perhatikan saham Pak Prayogo malah pada rebound ya. Saya males saya tuh lihat kalau lagi sideways seperti ini. Saya tuh lebih suka sahamnya turun dalam atau ya coba breakout. Jadi ya saya nggak perhatikan tiba-tiba rebound ya nggak mungkin saya kejar atas ya. Karena juga, pagi tadi juga nggak lihat market ya. Itu dia rebound ya saya anggap ketinggalan. Sudah naik 5%, pokoknya saham-saham apapun itu saya anggap ketinggalan. Kecuali untuk scalping, ODT, fast trade bisa. Seperti itu aja untuk brand. Kondisi sekarang akan uji 6.000. Mudah-mudahan bisa minggu ini. Harus naik 5% lagi ya mudah-mudahan bisa. Karena volume juga meningkat hari ini. 2 kali lipat volume biasanya. Lanjut, mudah-mudahan lanjut ya. Nah ini asal jangan tiba-tiba kalau besok dia balik marah koreksi lagi senilai ini atau menutup penuh candle hari ini, udah itu false break, udah artinya hari itu tuh pancingan. Nah itu bahayanya kalau kita beli harga penutupan tiba-tiba besok balik arah, waduh malah cut loss lagi kan, seperti itu. Makanya saya tuh jarang mau beli kalau sudah kondisi sideways terus dia naik udah tinggi, saya nggak mau kejar atas. Kenapa? Ya itu kalau saya kejar atas bisa jadi area profit taking orang, saya jadi tampungan ya, atau ya besoknya tiba-tiba balik arah karena masih ya nggak terlalu kuat, apalagi masih sideways ya, apalagi ISG yang susah kayaknya akan menembus 7.300, arahnya masih downtrend ya, peluang besar dia balik arah tuh besar, makanya saya tuh jarang mau beli kalau sudah naik tinggi. Seperti itu aja untuk brand. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup menguat 3,79% ke harga 1.640. Langsung saja ke teknikalnya. Antam mantul dia dari 1.550 atau 1.560. 1.700 arahnya. Ya ada potensi upside sekitar 4%. Mudah-mudahan bisa 1 minggu ini atau 3 hari ke depan. Seperti itu aja untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 4.130 menguat 1,47%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco sideways. Nah mudah-mudahan lah dia bisa naik ya. Kemana arahnya nih? 4.300 berpeluang. Kalau Bapak Ibu beli di support 4.000 tuh udah sekarang udah floating profit ya. Ya udah selamat. Udah floating profit 3% ya lumayan. Tinggal bagaimana strateginya. Apakah sisakan 1% kalau dia balik arah besok TP dulu, atau
targetkan aja pasang trailing stop kalau dia tembus 4.250 4.300-nya itu. Seperti itu aja untuk info. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup menguat hari ini cukup luar biasa 13,49% ke harga 925. Ini luar biasa nih respon market kah karena sudah ditangkep-tangkepin dan ya memang secara teknikal dia mantul dan dia break dan break lagi digas kayaknya sih digas. Ini konfirmasi nggak, mudah-mudahan ya. Cuman hati-hati penuh resiko. Kenapa? Karena bisa aja naik dan timbul tiba-tiba false break lagi ya. Jadi kita lihat besok. Untuk TINS seperti itu. Untuk TINS kalau ini jalan, kalau menurut saya 3 hari ke depan ada peluang 980.000 itu untuk TIN. Mudah-mudahan ya follow the trend yang masih punya. Kalau ada yang beli buy on breakout 880 support jebol itu ya false break, bisa melorot ke bawah. Kalau mau pakai price down silahkan, cuman resiko lebih besar ya. Kita tahu fundamentalnya seperti apa, tapi kalau masih digoreng terus ya mudah-mudahan, karena ini ada pola bullish pennant atau pattern flag atau symmetrical triangle. Targetnya itu bahkan masih jauh, bisa 1.200-an dari harga sekarang. Berarti ada potensi upside sekitar 25% lagi naikannya. Cuman ada resisten kuat di 1000, itu kemungkinan diujinya 3 hari ke depan. Kita lihat aja besok. Saya mau perhatikan juga TIN ya. Siapa tahu bisa di trading cepat. Saya ketinggalan juga. Seperti itu aja untuk TIN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1790 menguat 4,67%. Langsung saja ke teknikalnya. Akra rebound juga dari support 1680 dan ke resistannya lanjut nggak? Lanjut. Kemana arahnya? 1840. Tarik ke atas lagi aja nih. 1840 arahnya untuk Akra. Jadi menarik, cuman hati-hati, sudah bisa jadi area profit taking karena 3 hari ke depan tuh habis itu libur lebaran. Besok tuh mungkin ada profit taking ya, karena besok terakhir dan ya masuknya kan hari Jumat duitnya tuh T+2-nya. Kita lihatlah 1-2 hari ke depan. Besok juga mungkin ada yang T+2 yang menggunakan margin. Bisa jadi besok tuh ISG naik sebentar terus balik arah. Candlenya tiba-tiba merah dan kebetulan ISG itu mendekati resisten. Kalau dia ke resisten ya, ini saya balik ke ISG tuh. Kalau dia naik 0,75% atau 1% tiba-tiba bisa candlenya hammer terbalik, naik terus guyuran. Karena besok tuh ya hari psikologis karena T+2-nya pas Jumat dan setelah itu libur hari perdagangan seminggu. Nah, itu ya. Pokoknya kalau menurut saya Bapak Ibu ya bagaimana strateginya aja untuk Akra. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang juga cukup signifikan naiknya 9% ke harga 720. Langsung saja ke teknikalnya. ESA bagus bagi dividen. Dividennya tapi kecil cuman Rp5 ya. Nggak nyampe 1%. Tapi habis itu rebound. Dan trendline downtrend dipatahkan. Double bottom di breakout. Kemana arahnya nggak jauh sih kalau menurut saya dengan kondisi ISG seperti ini, kemungkinan ya 775, tapi lumayan potensi upside-nya tuh mungkin bisa sekitar 6-7%, 6-7% lagi ya. Untuk trennya habis itu ada koreksi wajar, tapi tahun ini 800 kayaknya ditembus untuk ESA ya. Kita lihat karena dia ini udah turun dalam, sudah lama juga downtrend, bahkan dari 2022, berarti berapa tuh 2 tahun ya. Saatnya lah bangkit kalau menurut saya. Nih, trend downtrend yang akan dipatahkannya. Wah, ini sudah patah nih ya. Ini sudah patah, tapi kita ambil yang dekat aja. Ini yang agak jauh. Tarikannya 800, 820. Tembus siap-siap uptrend. Bisa 1000 lagi arahnya. ESA. Menarik untuk ESA. Ya. Dan ESA di grup Borneo Trader itu udah beli di sini nih. Ya. Kalau nggak salah di 550. 530 ini beli. Terus paling terakhir beli yang ketinggalan saya bilang tuh beli di 580 59 pas di sekitaran 19 Maret nih ya. 19 Maret nih ya. 590 80 habis itu ready dan nggak ganggu psikologis. Kenapa saya bilang nggak ganggu psikologis? Karena ini Bapak Ibu perhatikan. Naik turunnya tuh biasa aja ya. Nggak sampai memakan candle sebelumnya ini. Kalau dia sampai memakan candle yang di tanggal 22 Maret ini turun dalam sampai ke sini kan itu ganggu psikologis. Tapi ini naik turun biasa aja. Walaupun memang dia tuh sempat naik ke berapa tuh? Dari 650 ke 685. Lumayan juga kan profitnya tuh 5%-an lebih kan, turun itu sayang juga rasanya. Tapi nggak ganggu psikologis ya udah, nggak masalah. Kalau kita ke TP di sini dan pasti kalau saya nggak akan beli lagi, agak ngeri. Kalau saya mau beli ya nunggu dia di 600 gitu. Tapi untungnya nggak ganggu psikologis dan rebound. Saya akan jaga-jaga mungkin jebol 680 atau 700 saya TP aja.
besok ya, cari saham lain nanti. Saya tunggu dia di 600 kalau dikasih nanti. Gitu ya. Untuk ESA langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di 870 terkoreksi 1,69%. Langsung saja ke teknikanya. NCKL masih bertahan. Mudah-mudahan gak jebol 860. Kalau dia tembus besok 880. Jadi seperti itu aja. Untuk NCKL masih sideways. Pokoknya kalau jebol 860 buang aja dulu. Karena ada pola head and shoulder. Bisa seperti ini. Nah, jauh arahnya tuh bisa 750 tuh. Bayangin dari 850 ke 750 tuh 13%, 14%. Mending out dulu gitu ya. Kalau mau pakai first down silahkan juga. Itu untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.